إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menaatinya dan menjauhi maksiat-maksiatnya. Sesungguhnya ya umat al-Islam, di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ia berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ia sehari-harinya. Ia berusaha untuk mencintai Rasulullah dengan sepenuh hatinya, dan ia realisasikan, dia wujudkan dalam prakteknya, dalam kehidupannya. Karena ya akhal Islam, seorang muslim yang menyatakan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia wajib untuk senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta Rasul tiada lain adalah dengan ittiba'. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Mengikuti Rasulullah bukan hanya dalam perbuatannya, namun juga mengikuti Rasulullah di saat Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan. Walaupun memang tidak setiap yang Rasulullah SAW tinggalkan itu menjadi tidak boleh kemudian setelahnya. Karena para ulama telah memberikan perincian bahwa yang Rasulullah SAW tinggalkan karena belum ada pendorongnya, belum ada penyebabnya, maka ketika penyebab atau pendorong itu muncul dan maslahatnya besar, maka itu boleh dilakukan. Seperti contohnya adalah Nabi SAW di zaman beliau tidak mengajarkan ilmu mustalah hadis, tidak pula ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan saraf, karena di zaman itu belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan oleh para sahabat, karena para sahabat orang-orang yang sangat alim tentang bahasa Arab, tentang ilmu usul fikih dan yang lainnya. Yang kedua, Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan karena masih ada penghalangnya. Maka ketika penghalang itu telah hilang dan maslahatnya besar, boleh dilakukan, dan itu tidak termasuk bid'ah sama sekali. Sebuah contoh adalah Nabi SAW tidak melakukan sholat tarawih setiap malam karena ada penghalangnya. Apa itu? Yaitu khawatir diwajibkan atas umatnya. Di zaman Umar bin Khattab, kekhawatiran ini sudah hilang, penghalangnya sudah hilang, tidak mungkin lagi diwajibkan, dan maslahatnya pun besar.
maka Umar pun mengadakan salat tarawih berjamaah setiap malamnya. Maka yang seperti ini perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kita lakukan. Tentunya yang berfatwa adalah para ulama besar mujtahidin. Yang menjadi permasalahan adalah yaitu yang ketiga, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dan beliau tidak lakukan. Padahal pendorongnya ada di zaman Nabi, dibutuhkan di zaman Nabi. Penghalangnya pun tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tetap meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa memang itu tidak disyariatkan. Sebuah contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak dengan adzan, tidak pula dengan iqamah. Padahal adzan dan iqamah dibutuhkan dan pendorongnya ada. Memanggil orang untuk salat, mengingatkan mereka untuk salat. Penghalangnya pun tidak ada. Nabi mampu untuk memerintahkan Bilal untuk adzan, tapi sengaja Nabi tinggalkan. Walaupun Nabi mampu, walaupun itu dibutuhkan, ketika Nabi tinggalkan, itu menunjukkan itu dalam rangka pensyariatan. Maka siapa di zaman ini yang salat Id dengan adzan dan qomat, kita katakan Anda telah mengada-ngada dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhal Islam, perhatikanlah 3 perkara ini. Bahwa ternyata tidak setiap yang Rasulullah SAW tinggalkan, tidak setiap yang Rasulullah SAW tidak lakukan, itu ternyata setelah Rasulullah meninggal, lalu kita lakukan, itu dianggap sebagai bid'ah. Tidak. Akan tetapi harus melihat 3 keadaan tadi ya akhal Islam. Kita sekarang di bulan Dzulhijjah dan akan menghadapi bulan Muharram. Banyak kaum muslimin ketika memasuki tanggal 1 Muharram, mereka merayakan dengan istilah perayaan tahun baru. Dan mereka kemudian merayakannya dengan menyalakan obor-obor di malam hari. Cobalah kita perhatikan. Yang pertama, merayakan tahun baru, bukankah di zaman Nabi pun ada pendorongnya? Di zaman sekarang mereka mengatakan ini termasuk syiar Islam katanya. Katanya ini untuk mensyiarkan agama Islam katanya. Tentu kalau itu syiar Islam ya akhal Islam, tentu Nabi sudah melakukannya dan itu Nabi tidak lemah untuk melakukannya. Nabi mampu melakukannya ya akhal Islam, azakumullahu wa iyyakum. Apalagi kemudian syiar-syiar Majusi yang di situ dibakar padanya obor-obor ataupun api-api yang itu sama sekali bukan syiar Islam ya akhal Islam, azakumullahu wa iyyakum. Maka ya umatal Islam, inilah kita perhatikan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pendorong tersebut ada, yaitu untuk menegakkan syiar Islam. Penghalangnya pun tidak ada, Nabi mampu melakukannya. Tapi Nabi tidak lakukan. Tidak pula para sahabat lakukan. Tidak pula para tabi'in lakukan. Tidak pula imam yang 4, baik itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad lakukan. Tidak pula ulama-ulama setelahnya lakukan. Kalaulah itu perkara yang baik, tentu mereka lebih tahu dari kita. Mereka yang paling tahu kebaikan dari kita. Mereka yang lebih semangat kepada kebaikan dari kita. Dan mereka orang yang paling mengagungkan syiar-syiar Allah dari kita ya akhwat Islam, azakumullahu wa iyyakum. Maka konsekuensi kita ketika kita mengatakan saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang saya bawakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Rasulullah. Ikutilah para ulama setelahnya. Jangan kita mengada-ngada dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan untuk mereka? Ya umatal Islam, karena sesungguhnya agama kita telah sempurna.
Agama kita tidak membutuhkan lagi syariat-syariat yang baru. Agama kita tidak membutuhkan lagi tata cara yang baru. Semua yang memasukkan ke surga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang memasukkan ke neraka telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah ya akhal Islam dengan Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kakufitum." Ikuti saja, kewajiban kalian ikuti. Jangan membuat perkara yang baru, ibtida dalam agama ini. Karena kalian sudah dicukupi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba'. Akhal Islam, umatal Islam. Kewajiban kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam masalah yang sifatnya ubudiyah, ibadah adalah menunggu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan suatu ibadah apabila ternyata tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, adat istiadat yang bertabrakan dengan syariat tidak boleh kita amalkan. Kalaupun misalnya sebagian masyarakat mengatakan ini hanyalah kebiasaan dan adat, akan tetapi ya akhal Islam, ketika adat itu menjadi sebuah ritual, bahkan dianggap sebagai sebuah syiar agama, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya berubah menjadi ibadah. Sedangkan ibadah itu bersifat tauqifiyah, menunggu dalil dari Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihi wasalamuhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kepada kita syariat-syariat yang sangat sempurna sekali. Maka kewajiban kita adalah mencintai syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sebuah perkara yang terbalik, akhi. Ketika kita mencintai perayaan-perayaan ataupun tata cara ritual ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah, tetapi sesuatu yang jelas-jelas Rasulullah syariatkan, kita malah membencinya. Banyak di antara kaum muslimin begitu rajin mengadakan perayaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ketika melihat orang yang melaksanakan sunnah Rasul, ia malah membencinya. Ketika ia melihat ada orang yang berjenggot, ketika ia melihat ada orang yang memakai celana di atas mata kaki, dia langsung mencapnya, ini Wahabi, ini teroris. Subhanallah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas-jelas mensyariatkan kepada umatnya. Sunnah yang sudah jelas malah dibenci, tetapi sesuatu yang tidak ada dalilnya malah dicintai, bahkan berlomba-lomba mengamalkannya. Sebuah fenomena yang terbalik ya umatal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kewajiban kita ya akhi, galilah kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para hadis, demikian pula yang telah menjadi peninggalan para ulama untuk kita. Lihat kitab-kitab Imam Malik, kitab-kitab Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sangat banyak. Tinggal kita pelajari. Mereka orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita akhi, cintailah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau hai Muhammad, dialah orang yang terputus. Kata para ulama, membenci Rasulullah, masuk padanya membenci sunnahnya, masuk padanya membenci ajarannya. Maka orang yang membenci sunnahnya, membenci ajarannya, maka ia terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari berbagai macam kebaikan, terputus dari keberkahan di dunia dan akhiratnya, bahkan terputus dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tak layak seorang mukmin membenci ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وتقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين